lagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah online. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kembali lagi kami di hari Minggu, kami mau beribadah. Berkati kami Tuhan supaya kami bisa fokus dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dan menikmati ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Hari ini kita akan memulai dengan pujian dulu. Semuanya bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu ini. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama, menggerakkan tubuh kita ya. Yuk, lebih semangat teman-teman. Dua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayo kawan putih jari, puji nama Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Suka jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, semuanya good job. Sekarang kita akan mau masuk ke firman Tuhan. Semuanya duduk dengan tenang, dengan santai, dan fokus pada lagu yang akan kita nyanyikan berikut sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Jesus, you are my God. Jesus, you are my everything. Jesus, you are my Lord. I give you my all. Sekali lagi kita ulangi dari awal. Jesus, you are my God. Jesus, you are my everything. Jesus, you are my Lord. I give you my all. And I will worship you, and I will lift you up, and I will sing to you for your majesty. Jesus, you are my God. Jesus, you are my everything. Jesus, you are my Lord. I give you my all. Jesus, you are my God. Jesus, you are my everything. Jesus, you are my Lord. I give you my all. Jesus, you are my God. Jesus, you are my everything. Jesus, you are my Lord. I give you my all. And I will worship you, and I will lift you up, and I will sing
are my everything. Jesus, you are my Lord. I give you my all. I give you my all. Hai teman-teman, gak kerasa ya hari ini kita udah siap lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini karena kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk manis dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang teladan. Siapa yang tahu arti kata teladan? Hayo, ada yang tahu? Ya, teladan adalah sebuah perilaku yang baik yang bisa dicontoh. Kira-kira apa ya teladan yang bisa kita contoh? Coba kalau misalkan Kak Kendi bilang rajin belajar, itu kira-kira teladan yang baik gak sih? Tentu aja teladan yang baik. Kalau di dalam kelas, di sekolah ada satu teman kita yang rajin belajar, pasti kita disuruh contoh dia karena itu teladan yang baik. Biasanya ibu guru bilang begini, ayo contoh dia tuh yang rajin belajar. Kamu harus seperti itu. Nah, itu teladan yang baik yang bisa kita contoh. Lalu apalagi ya teman-teman? Nah, yang kedua, teladan yang baik yang dapat kita contoh yang kedua adalah taat kepada orang tua. Waktu kita ada di rumah, kita selalu dengerin setiap kata-kata mama, nurut sama kata-kata mama dan papa. Itu juga teladan yang baik yang bisa kita contoh. Tema hari ini tentang teladan dan kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang anak-anak Imam Eli. Siapa yang tahu anak-anak Imam Eli atau yang udah pernah dengar ceritanya anak-anak Imam Eli? Ada yang udah pernah dengar belum? Kak Kendi ceritain ya. Nah, anak-anaknya Imam Eli ada dua. Namanya adalah Hofni dan Pinehas. Ayo ulangi sama-sama di rumah. Hofni dan Pinehas. Bagus, kalian pinter banget. Nah, Hofni dan Pinehas ini adalah anak-anaknya Imam Eli. Dan mereka juga seorang imam. Apa sih imam itu Kak Kendi? Imam itu adalah yang bekerja dan melayani di rumah Tuhan. Jadi mereka sama seperti ayahnya, sama seperti Imam Eli melayani di rumah Tuhan. Atau mereka bisa disebut pengantara Allah. Apa sih pengantara Allah? Pada saat korban persembahan diberikan kepada Tuhan, nanti imam-imam akan melakukan dan melayani orang-orang yang memberikan persembahan sebagai pengantara Allah. Imam-imam itu harusnya jadi teladan yang baik karena mereka melayani di rumah Tuhan. Suatu ketika yang kita tahu dalam kebenaran firman Tuhan, anak-anaknya Imam Eli ini tidak melakukan yang baik. Mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Apa ya yang mereka lakukan? Kalian tahu enggak? Kak Kendi ada gambarnya nih, kalian bisa lihat. Dalam gambarnya, anak-anaknya Imam Eli mengambil persembahan yang diberikan untuk Tuhan untuk mereka sendiri.
mereka menjadi rakus dan serakah. Mereka mau memakan persembahan yang terbaik sebelum dipersembahkan untuk Tuhan. Mereka ambil duluan. Kira-kira bagus nggak itu jadi teladan? Mengambil persembahan yang milik Tuhan lebih dulu, yang terbaik yang mereka mau. Lalu apalagi yang jahat yang dilakukan oleh anak-anaknya Imam Eli? Mereka juga melakukan kekerasan. Jadi waktu umat Tuhan membawa persembahan, mereka langsung mengambil. Mereka melakukan kekerasan. Kalau nggak dikasih, mereka marah. Kira-kira ada nggak ya teman-teman kita di rumah yang kayak gitu? Pasti nggak ada. Semuanya anak-anak yang baik. Nah teman-teman, itu bukan teladan yang baik. Tuhan gak suka dengan sesuatu yang tidak baik. Karena Tuhan Yesus selalu memberikan kita contoh yang baik. Bukan itu aja teman-teman. Hofni dan Pinehas juga udah diperingatin sama papanya, sama Imam Eli, untuk tidak melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Udah diperingatin untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi kira-kira Hofni dan Pinehas dengar gak ya apa yang dikatakan oleh orang tuanya atau yang dikatakan oleh Imam Eli? Hofni dan Pinehas tidak mendengarkannya. Wah, kira-kira kalau kita tidak mendengarkan apa yang dikatakan orang tua kita, itu teladan yang baik atau bukan teman-teman? Pasti bukan teladan yang baik, karena teladan yang baik itu adalah taat kepada orang tua, melakukan perintah Tuhan. Taat kepada orang tua merupakan perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, Hofni dan Pinehas tidak bisa menjadi teladan yang baik. Untuk itu kita harus tahu mana teladan yang baik dan mana teladan yang tidak baik. Yang baik tentunya yang melakukan hal-hal yang baik. Tidak marah-marah sama mama pada saat disuruh atau pada saat kamu ingin sesuatu. Kalau mama bilang jangan, kalian taat. Kalau mama bilang rajin belajar, kalian taat dan melakukan perintah mama seperti firman Tuhan bilang, taat melakukan perintah Tuhan, atau pada saat orang tua kasih tahu, taat melakukannya. Demikian firman Tuhan hari ini. Kak Kedi mau kasih tahu kepada teman-teman, jadilah teladan yang baik. Atau kalau kalian melihat contoh yang baik, kalian bisa contoh. Tapi kalau kalian melihat teladan yang tidak baik, yang tidak mentaati orang tua, yang malas-malasan, yang suka marah-marah sama temannya, yang tidak baik, tidak perlu dicontoh. Demikian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa ya, harus menjadi teladan yang baik. Sampai ketemu. Teman-teman, ada berita bagus nih. Kalian mau nggak dapat reward? Kak Candy punya 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang harus bisa kalian jawab untuk dapat reward. Kira-kira apa ya pertanyaannya? Pertanyaannya pasti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang Kak Candy sampaikan. Yang pertama, Kak Candy mau tanya. Yang pertama, apa sih arti teladan? Ayo sekali lagi Kak Candy bilang ya. Yang pertama, apa sih arti teladan? Bisa jawab gak ya? Lalu pertanyaan yang kedua, siapakah nama kedua anak Imam Eli? Sekali lagi ya, siapakah nama kedua anak Imam Eli? Dan Ayo buruan jawab biar dapat reward dan dapat hadiah yang banyak yang seru-seru. Titus 2 ayat 7a. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik.
Kita ulangi sekali lagi ya. Titus 2 ayat 7a. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Yuk teman-teman, sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan kita dan tutup mata kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan yang sudah diberikan kepada setiap kami. Ajar kami untuk dapat mau mendengarkannya, tidak hanya mendengarkan, tapi kami juga mau melakukannya. Supaya firman itu dapat bertumbuh juga di dalam hati setiap kita. Berdoa juga untuk kakak-kakak yang sudah membawakan firman Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja. Terima kasih untuk kasih Tuhan, untuk berkat Tuhan sehingga kami boleh membangun gereja ini. Kami tahu bahwa ini bukan untuk gagah dan kuatnya kami, tapi untuk semua kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang mengambil bagiannya. Tuhan memberikan hikmat, pembaruan akal budi sehingga apapun kebijakan yang diambil itu bijaksana. Kami juga berdoa untuk setiap dana yang dibutuhkan. Kami percaya tangan Tuhan tidak akan lambat untuk membantu setiap kami untuk mencukupkan kebutuhan ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk sekolah setiap kami yang mungkin saat ini sekolahnya masih online dan mungkin kami masih bingung Tuhan, banyak materi yang mungkin ketinggalan. Tapi kami meminta hikmat pembaruan akal budi Tuhan supaya apapun yang kami dapatkan itu dapat kami cerna dan kami dapat mengingatnya lebih lagi Bapak. Dan berdoa juga untuk kemungkinan di mana nanti akan ada sekolah offline. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan setiap kita, memberikan kita untuk lebih lagi mau menjaga diri kita dalam supaya sekolah offline ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan yang baik untuk setiap doa yang sudah kami panjatkan. Kami serahkan biar kiranya semua ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan kehendak kami. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.